Hai guys, sahabat luar biasa. Kali ini ketemu kembali dengan saya di YouTube channel Om Awe. Kali ini kita mau ngobrol dengan tamu saya, khusus Christina Lee. Wih, halo. Berapa lama kita nggak ketemu? Setahun ya? Setahun. Waktu itu kan wawancara saya. Iya. Sekarang terbalik. Gitu ya? Kita ngobrol-ngobrol, kepingin tahu, terutama ya Christina Lee ini seorang YouTuber yang sukses dan CEO dari 101red.com. Yes. Dan ada beberapa bisnis. Jadi buat saya sebuah proses perjuangan yang butuh kita tahu. Mungkin langsung saja gimana? Jadi ini udah setahun ya Om Awe ya? Iya ya. Nah, aku jujur sih grogi juga nih, gantian di interview gitu loh. Om Awe sendiri tiba-tiba bisa masuk, kok jadi gue yang nanya? Potong dulu. Enggak. Jadi terakhir saya cukup aktif ya, menganalisa, melihat beberapa YouTuber ataupun teman-teman yang sukses di bidangnya masing-masing. Terutama saya lihat yang pernah undang saya, Christina Lee. Saya lihat ini tentunya ada sebuah proses yang tidak mudah. Dari seorang biasa-biasa bisa mencapai keberhasilan yang cukup signifikan. Mungkin ya bagi-bagi ilmu lah kepada sahabat luar biasa. Ini bahas yang YouTube dulu apa bisnis dulu nih? YouTube dulu, ya. Oke, intinya sih kalau saya sih melihat segala sesuatunya ketika kita ingin memulai apapun, kalau niatnya itu tulus dan niatnya itu lebih ke kebermanfaatan sebanyak-banyaknya orang ketimbang cuma menganut kecuanan yang maha esa gitu ya. Itu pasti hasilnya akan beda gitu. Yeah. Jadi balik lagi waktu awal nge-YouTube itu niat saya itu memang lebih ke arah sharing ketimbang kayak ada udang di balik tepung lah ya. Tapi awal-awalnya berapa ini followernya? Untuk yang subscriber di YouTube waktu awal banget itu cuma sekitar 1.500-an gitu loh. Nah terus akhirnya mulai beralih ketika saya mulai banyak interview orang, kolaborasi juga. Karena juga kan sebenarnya setahun sebelumnya itu saya lebih banyak sharingnya itu di Facebook. Sharing ilmu bisnis, tips manajemen stok, manajemen karyawan, bahkan hingga Facebook Ads, cara beriklan. Nah, itu ada kali selama 2018 59 kali bikin video, tapi cukup cuma live-nya di Facebook. Sampai akhirnya banyak orang yang bilang, Cici kenapa nggak bikin di YouTube? Karena kalau di Facebook kan ya mesti nge-scroll, kadang nge-scroll ngeliat status, mana videonya nih. Kalau di YouTube kan bisa lebih tersortir kan. Akhirnya saya mikir, aduh semua ilmu udah gua share nih gitu kan, lu di YouTube mau ngomong apa lagi. Cumanya akhirnya ketika diawali waktu pertama kali saya interview Rico Huang, jadi dari situlah saya mulai ngelihat ada benang merahnya, gimana melihat sebuah pendekatan terhadap satu bisnis, itu pun bisa berbeda-beda dari perspektif yang berbeda. Misalnya kalau saya growing the followers kayak begini, gayanya Rico seperti ini. Kemudian dari situ juga mulai masuk juga topik-topik yang lebih ke inspirational ya, ke inspirasi dan memotivasi. Jadi nggak cuma melulu bisnis kayak gitu. Jadi dari 2000-an jadi ya? 2018. Langsung masuk ke sampai sekarang nih total berapa sih? Sekarang sih jumlah subscriber saya berapa ya? Kayaknya hampir 700.000 deh. Wah, luar Lupa biasa. inget 600. Jadi mulai bisa make ribuan. business ya di dalam member 700.000 ini ya? Enggak sih, kalau yang dari sebenarnya yang di YouTube itu mungkin imbasnya memang banyak ke bisnis karena jadi banyak orang yang kepoin 101red.com itu apa sih, sehingga itu juga ada impactnya ketika mereka mulai search 101red.com karena kan semua video saya diawali dengan link semua, ada link iya, juga. diawali cuma saya ngomong kayak video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Nah dari situ mereka buka website 101red.com dan melihat benefitnya apa, kan di situ banyak tulisannya, tertarik, akhirnya join jadi member 101red. Jadi berdirinya 101red.com ini berapa lama? Sebenarnya udah dari awal tahun 2016. Sudah 4 tahun ya? Sudah 4 tahun. Jadi YouTube ini memang karena tujuan awal dari tujuan bikin YouTube ini memang lebih ke arah sharing gitu loh. Ke arah sharing, tapi balik lagi ada juga orang yang menganalisa kenapa sih ketika kita banyak sharing bisnis ya untuk banyak orang, justru
malah imbasnya tuh balik lagi ke bisnis kita. Ya itu balik lagi kayak apa ya, hukum tarik menarik kali ya. Hukum sebab akibat. Iya, sebab akibat. Pasti kita bantuin ada, bisnis iya. orang kasarnya. Iya. jadi bisnis kita mau nggak mau juga ya dapat kebaikannya juga lah. Lalu ide munculnya 101red.com ini memang ada kaitan atau memang dibuat sendiri supaya bisa menopang dan bikin bisnis? Sebenarnya saya kan juga udah bisnis online itu dari tahun 2011, lebih tepatnya 2010, cumanya mulai fokusnya 2011. Lama juga ya, udah 9 tahun. Iya, itu udah mulai online. Makanya pengetahuan saya mengenai Facebook Ads, mengenai segala macam, mulai dari karyawan cuma 4 orang sampai jadi 40 orang, itu kan semua bertahap, trial dan error gitu kan. Dan juga saya juga bisa melihat behavior para reseller nih, orang-orang yang akhirnya menjadi reseller di zaman saat itu, gimana sih biar mereka bisa loyal kayak gitu kan. Jadi saya tuh udah terbiasa akhirnya melihat sebuah masalah itu bisa menjadi sebuah peluang. Makanya kenapa di 2016 itu dibikinlah 101red, karena masalah yang saya lihat di saat itu adalah reseller itu banyak orang ingin masuk ke dunia online tapi nggak tahu mau jualan produk apa. Yeah. Yang kedua adalah ketika mereka nemu supplier, misalnya mau jadi reseller, biasanya suppliernya bilang, kamu mesti beli 100 biji dulu nih, baru dapat harganya lebih murah. Ya betul, biasa Jadi, seperti itu. iya, jadi biasanya supplier itu kan nyarinya stokis, bukan nyari reseller yang ibaratnya dropship. Dropship tuh dalam arti resellernya jual, begitu ada customer bayar ke reseller, dia baru pesan ke supplier gitu kan, dengan harga yang sudah ada marginnya. Terus yang ketiga, biasanya reseller itu suka bukan males ya, kayak ribet gitu kan, rempong itu kalau pas katakan dia dapat supplier nih, misalnya dia dari Tanah Abang gitu, ngambil barang mesti difoto-fotoin dulu, upload dulu, belum tentu fotonya bagus kayak gitu. Nah, ditambah lagi anggaplah semuanya sudah ada yang pegang gitu ya, tapi dia sendiri nggak ngerti cara jualannya gimana, nggak ngerti cara gimana mendapatkan sales dari cuma modal WhatsApp, mendapatkan sales dari Instagram, marketplace, bahkan TikTok kayak gitu kan. Makanya disitulah saya melihat peluang ini tuh besar. Kalau seandainya ada yang mau gabung jadi reseller, saya sudah sediakan produknya, beli satu pun udah dapat harga reseller, barangnya saya yang kirim, CS saya yang sediain, website saya bikinin. Terus kalau misalnya dia mau jualan di Instagram, udah ada tinggal foto-foto, video udah lengkap semua, tinggal di support. Terus juga ada grup di mana mereka bisa nanya-nanya. Modul cara berjualan ada sekitar 120 modul. Tuh lengkap banget, dari cara bikin sales letter, copywriting, segala macem, sampai cara menjawab customer service yang saya share juga di TikTok kayak gitu. Disitulah saya ngeliat itu banyak bertumbuhnya, pesat lah salesnya juga. Luar biasa. Ini kalau di 101red.com ini membership per tahun. Oh, jadi mereka ada fee ya? Ada fee karena itu juga buat bayar server, Iya, terus iya. juga bayar customer service yang buat mewakili website mereka. Cuman kita dapat komisi dari penjualan. Iya. Ada juga ya? Ada dong. Ini seperti 101red.com ini ada nggak di tempat lain? Yang kalau waktu pertama kali saya bikin 101red.com, jujur saya itu tidak melihat benchmark apakah ada kompetitor yang melakukan hal yang sama. Cumanya ketika 101red sudah mulai berjalan, saya mulai melihat banyak yang mirip, ada 2-3 yang mirip lah, tapi tetap konsepnya sedikit berbeda gitu, karena rata-rata mereka tidak menyediakan website, tidak menyediakan marketing kit gitu, bahkan tidak ada support kalau misalnya mereka mau upload produk ke marketplace, mesti tetap upload satu-satu segala macam kayak gitu-gitu. Nah, di samping itu tadi 101red.com masih ada lagi mungkin bisnis yang akan dikembangkan. Kalau saya dengar dari anak saya, wah, akan ada mengembangkan satu produk baru yang memungkinkan meledak nih. Jadi balik lagi, saya juga ada bikin brand sendiri, namanya Lume Colors. Lume Colors ini adalah produk make up atau kosmetik. Jadi bukan skincare ya, tapi dia lebih make up dan kosmetik. Satu set. Sekarang sudah ada foundation, lipstick, beauty blender. Nanti bulan depan ada yang buat mata lah, eyeliner, eyeshadow. Akan pelan-pelan lah dilengkapi gitu loh. Iya. Jadi bulan depan baru mulai launching pelan-pelan. Tapi yang sekarang kita lagi mau mulai viralkan itu adalah yang foundation. Jadi balik lagi juga, ini juga sering saya share ke mereka yang ingin
mencoba masuk ke dunia online adalah pertama itu ya dengan menjadi dropship dulu. Kayak misalnya saya juga bukan ujuk-ujuk langsung bikin brand karena cuma punya uang aja gitu loh. Yeah. Tapi karena saya udah punya customer database, udah punya kasarnya pasukan reseller lah. Pasukan reseller yang selama ini jualan fashion, jualan beauty product juga. Nah, sehingga karena market mereka juga pelanggan mereka adalah wanita, sehingga saya pikir wah kalau saya bikin brand kosmetik harusnya bisa jalan. Karena udah ada pasukannya gitu loh. Udah ada pasukan, dukungan Iya, apa itu internetnya dan Iya. YouTube-nya dan lain sebagainya ya. Iya. Saya dikira ini tahun depan mengalami kemajuan yang luar biasa. Amin. Jadi mungkin buat sahabat luar biasa, sebuah contoh yang saya sering ngomong, setiap hari kesempatan di depan kita begitu luar biasa besarnya, simpang siur di mana-mana kesempatan, tergantung bagaimana kita. Selama kita mau belajar, mau berpikir, mau mencoba, memungkinkan. Contohnya Christina Lee sekarang dari yang biasa-biasa bisa mendobrak dan bahkan akan mendobrak lebih tinggi lagi. Ini sebuah contoh bahwa kita butuh optimis dan selalu belajar, tentunya berjuang habis-habisan. Ya, wah bagus sekali proses perjuangannya. Tapi terutama di masa ini ya, saya perlu tahu di masa pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali gelombang, terutama perusahaan-perusahaan hampir 90% mengalami kemerosotan ya. Apakah ada dampak dari bisnis yang Christina lagi jalani? Sebenarnya itu kekhawatiran yang saya pikir akan terjadi gitu loh. Jadi waktu di akhir Maret itu kan udah mulai setelah diberlakukan PSBB segala macam, lalu social distancing digalakkan. Itu kan tanggal 16 kan. Iya. Cumanya saya itu bukan tipikal orang yang reaktif gitu loh. Kayak menunggu antar juga tunggu PSBB buka segala macam. Jadi karena kan kita itu juga harus bisa membuat plan worst case scenario segala macam. Jadi akhirnya di saat itu saya juga bukan tipe idealis bahwa yang namanya produk saya kosmetik toh ini misalnya mesti yang tetap laku terus. Saya mau buka peluang akhirnya mulai tentunya banyak doa juga. Yeah. Banyak doa dan selalu berpikiran positif. Intinya kan yang penting tuh ya ini kapal, ibaratnya kapal, perusahaan kapal ini gitu ya, harus bisa survive. Harus bisa survive, jadi mulai dari saya panggil setiap karyawan saya bilangin the worst case scenario-nya adalah apa, komunikasi ke mereka. Kalau misalnya omset kita mengalami penurunan, yang pasti bisa jadi akan ada pemotongan gaji, cumanya saya menjamin kalian gak ada yang di PHK, segala macam. Nah, tapi bukan lucunya sih, maksudnya aminnya gitu ya. Tambah maju. Iya, malah tambah maju. Malahan pada di bulan April itu mungkin karena saya lumayan sigap juga ya, jadi karena apa yang bikin otak saya mikir gitu ya. Ibaratnya kalau ngomongin tabungan saya itu cukup banget buat 2 tahun ke depan. Buat bayar operasional tuh masih jalan gitu. Cumanya kan saya mesti mikirin ribuan reseller yang udah tergabung di 101 Red. Iya. Reseller ini banyak juga yang penghasilan utamanya dari hasil jualan di 101 Red. Tapi mereka juga ngerti dong karena kondisi pandemi ini kan memang perubahan besar terjadi. Iya, jadi akhirnya saya tanya dong masukan, kamu mau saya supply apa? Masker, karena dulu masker yang masker yang medis kan udah hampir nggak ada tuh, banyak disetok sama orang-orang tidak bertanggung jawab kan. Cari masker kain yang antibakteri, yang bisa anti air juga. Terus pas mereka ngomong gitu, nggak lama, tau ada yang nawarin dengan harga lumayan oke gitu kan. Dan saya inget banget ketika itu masuk, langsung saya bikinin video marketingnya, itu dalam 3 hari kejual hampir 72.000 masker. Gila, luar biasa. Sampai pabrik konveksinya aja tuh, dia yang tadinya cuma bisa supply 4.000 per hari, sampai PO. Sampai pre-order itu sampai 7 hari. Jadi itu bulan April saya cuma jualan masker. jualan masker itu membantu banget sih, jualan masker. Tapi itu memang sih, kan saya juga banyak brand-brand lain ya, brand bukan yang punya saya, tapi supplier lain yang bekerja sama dengan 101 Red untuk dijualkan oleh reseller saya. Jadi kalau saya perhatikan brand skincare justru naik karena kan pada banyak di rumah akhirnya mulai perawatan. Mungkin dia ngaca tiap hari, kok muka gue dekil banget gitu kan.
Dan ternyata juga yang tadinya saya pikir kayaknya kalau lagi pandemi apalagi pakai masker, orang siapa sih yang make upan? Ternyata Tidak. ya memang ada penurunan. Cuma penurunannya itu sekitar 7,8%, saya ingat banget. 7,8% turun dari average omset. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ya, ketika situasi kayak gini, kebanyakan orang itu ketakutannya itu, pikiran yang paling jahat itu adalah pikiran sendiri sih. Iya. Karena kalau kita nggak jalanin, kita Pesimis, juga nggak takut, tahu. bimbang ya. Iya, dan juga apalagi ketika lagi bimbang gini, ngumpulnya sama orang-orang juga yang Pas. lagi merasakan hal yang Ya, sama, akhirnya udah. terus-menerus mencari pembenaran. Sementara kalau misalnya saya juga selalu ngomong kepada reseller yang lain, kalau misalnya kita lagi down, coba deh lihat orang yang lebih sukses, atau yang lebih sukses dalam arti itu macam-macam ya, yang selalu ceria, yang optimis, tukar pikiran aja, selalu ada aja ide yang baru gitu loh. Ini kan sebuah contoh juga Iya. bahwa yang sering saya sharing kepada orang seminar, orang yang optimis selalu mencari kesempatan di dalam Betul. kesulitan. Iya. Orang pesimis mencari kesulitan di dalam kesempatan, terbalik. Tapi memang struggle-strugglenya ya, kalau untuk dari bisnis ya, sebenarnya kan orang tuh berpikir kalau saya makin dikenal orang itu kan kayaknya enak gitu loh, kayaknya enak lah. Cumanya ya gitu juga, setiap kali saya launching produk nih, misalnya saya bikin Corona Finger waktu itu dari akrilik, itu nggak nyampe seminggu Habis. udah enggak di copy orang semua. Oh, Di copy orang semua. Karena gampang dibikin ya? Gampang dibikin. Bahkan di copy-nya itu pakai brandnya brand Lume. Jadi bener-bener diceplak abis biar marketing kitnya kan, marketing kit saya kan semua pakai brand Lume dong, Ya. yang kayak kunci tuh yang titik-titik gitu. Ya udah, terus juga berarti bisa juga loh para reseller ini termasuk saya yang justru mantau juga bisa. oh iya reseller udah gitu banyak, kita nggak mungkin bisa menganggap mereka semua itu adalah bukan Pure, kompetitor. tentu, Kadang iya. kompetitor juga Masuk juga masuk mungkin. juga untuk ngelihatin sistem nggak mau. segala macam. Kadang juga mau launching produk juga atau launching apa ya, nggak lama pasti ada yang niru. Ada yang niru tuh dalam arti niru strategi, niru produk, kayak gitulah. Sekarang ada berapa macam ya kira-kira yang dijual nih? Oh, yang dijual itu banyak sekali ya. Tapi kalau ngomongin brand itu ada 16 brand. Kalau ngomongin brand, di luar fashion accessories sendiri itu ada 4.000-an SKU. Kalau yang brand yang lain, contohnya kayak Evershine yang skincare, dia sendiri untuk skincare-nya itu ada 21 jenis produk. Kayak misalnya day cream, night cream, nanti buat obat jerawatnya lah, buat apanya. Kalau untuk Lume Color sendiri, foundation-nya aja ada 3 varian, lipstick-nya ada 10 varian, ada 2 macam lagi, berarti udah ada 33 varian, plus beauty blender 34 SKU lah kasarnya. Jadi produk yang dijual oleh One Oret itu lumayan banyak. Dan kenapa saya lebih memilih memasukkan sebuah brand kayak misalnya Harvest gitu Yeah. kan contoh, ketimbang produk-produk yang benar-benar komoditas yang tanpa brand. Karena produk-produk yang komoditas tanpa brand, misalnya kan banyak sekali importer masukin produk dari China kan. Iya. Misalnya kita jual, nggak lama importer lain masukin jual di marketplace banding harga. Pasti. Karena barangnya gampang ditemukan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya brand Evershine, suppliernya udah bilang ini satu harga ya. Jadi udah rata semua satu harga, jadi nggak ada yang jatuh-jatuhin harga. Kayak gitu. Ya, sekarang ini melihat tahun depan lah. Oke. Kira-kira gambaran khayalan mimpi untuk 101red.com ini ke depan kira-kira apa ya? Gambaran khayalan Khayalan mimpi sih, saya udah nulis target dari Lume Colors akan gimana, terus jumlah member akan gimana, ya dari segi angka, dari segi quantity, jumlah member, terus juga kedepannya kan akan makin banyak supplier yang bisa bekerja sama, makanya juga saya ada Baleo Mall. Baleo Mall itu adalah kumpulan supplier marketplace yang akan tergabung di situ, dan reseller bisa masuk ke situ juga dan diajarkan cara-cara ilmu marketplace. Jadi cara ngajarnya lewat online atau lewat Zoom? online bikin modul. Nggak ada pertemuan ya? Ada pertemuan secara online juga, webinar, jadi bisa langsung Iya, pertemuan jawab webinar, tapi bukan seminggu sekali, face to face ya? sebulan sekali. Iya, nggak face Belum to face. belum pernah. Face to face one on one gitu. Bukan langsung kumpulin jadi satu ruangan, mungkin next ya. Kalau kumpulin itu sebenarnya sudah sering saya lakukan, bahkan rutin, itu seminggu sekali. Seminggu sekali mereka datang ke kantor. Iya. Tapi paling cuma limited 20 orang. Kalau misalnya bikin acara akbar, pernah di tahun lalu di April, tapi saya batasin juga 150 orang kayak gitu loh. Tapi rata-rata cewek. Cowok juga banyak. Ada juga.
Iya, ibaratnya kan sekarang kayak kita misalnya beli BH gitu ya di Iya. marketplace, kita juga nggak tahu yang jualnya cewek atau cowok kan, orang namanya beli iya, online. iya. Jadi gimana sambungan tadi? Next. Untuk kedepannya. untuk nextnya itu yang pasti sih saya optimis banget ya, optimis itu harus optimis lah. Iya. Harus optimis dari segi brand juga, kemudian dari segi kolaborasi, terus juga cita-cita saya untuk punya dream team itu akhirnya tercapai. Jadi akhirnya saya punya orang advertisernya, saya bisa fokus di konten dan brandingnya, lalu saya juga dapat programmer juga. Pokoknya the best people in their field lah, yang akhirnya bisa jadi thinking tangki buat berpikir tuh kok tangki sih, tank tuh bareng-bareng gitu. Udah punya dream team juga lah. Biasa. Kalau saya lihat dan analisa kelihatannya dasar fondasi udah bagus. Amin. Jadi saya ikut mendoakan Amin, makasih supaya tahun Om depan Awi. betul-betul bisa maksimal mengaktualisasikan dan sukses luar biasa. Amin, yes. Hey guys, sahabat luar biasa. Kemarin setelah saya upload di Instastory atas nama berdua Christiana Lee dan saya siap menerima, membantu menjawab pertanyaan dari kalian semua. Dan jangan lupa nanti sebelum saya jawab, Anda semua like, komen, dan subscribe Om Awi. Oke, dari sahabat luar biasa, pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah kita pilih, masih kita undi. Akhirnya kita mendapatkan 5 pertanyaan yang akan kita jawab. Pertanyaan kumpul nomor 1 ya. Saya bacakan ya. Saya karyawati sebuah perusahaan asing. Menjadi karyawati sudah 22 tahun saya tekuni. Selama 10 tahun di beberapa perusahaan yang berbeda-beda dikarenakan bangkrut, dan 12 tahun di perusahaan yang sama dengan 3 kali ganti pemimpin. Selama 12 tahun saya habiskan dengan kerja keras dan mengerahkan segala kemampuan yang saya miliki. Namun sampai 12 tahun pun belum ada pimpinan yang mengapresiasi kinerja saya. Maka status saya masih pegawai paling rendah di perusahaan tempat sekarang bekerja. Salah saya di mana? Kenapa sudah 12 tahun bekerja keras masih belum ada belum ada perubahan status kepegawaian saya, dan apa yang harus saya lakukan dengan kondisi saya sekarang ini? Dari Dinda. Ayo coba. Oke, jadi Dinda bertanya, salah saya di mana? Sebenarnya salah Dinda yang terbesar adalah nggak tahu salahnya di mana. Itu jawaban gue. Jadi sebenarnya di sini ini ya, pertama Dinda ini sudah bekerja selama 12 tahun di perusahaan yang sama. Nah, menggerakkan segala kemampuan dan bekerja keras. Oke, bekerja keras, tapi apakah Dinda juga melakukan bekerja secara pintar? Sebenarnya juga kalau menurut saya sih ya, gimana sih cara kita bisa menonjol gitu loh, menonjol di bawah pimpinan gitu ya? Ya tentunya dengan memperlihatkan kalau kita tuh bisa bekerja atau mengambil pekerjaan yang orang lain nggak melakukan. Atau yang gimana sih misalnya kalau misalnya ibaratnya kamu digaji untuk kerja senilai 100%, tapi bisa nggak kita bekerja itu yang berkontribusinya itu 110 atau 120% gitu kan. Terus juga kebanyakan karyawan ini ya, saya juga dulu pernah menjadi karyawan, selalu terjebak dengan rutinitas sehingga dia sendiri lupa untuk mengupgrade ilmu. Kalau saya sendiri dulu waktu masih kerja, walaupun itu bukan bidang saya, misalnya kalau saya pulang nih ya, saya udah jam 5 sore, jam 6 sore, kadang tuh saya tuh melihat seluruh proses yang ada di departemen saya. Misalnya saya pegang katakan waktu itu konten marketing gitu kan, tapi dari konten marketing terus nanti saya belajar financialnya gimana sih, belajar ini gimana sih, melihat mengupgrade diri dengan banyak bertanya dengan teman-teman gitu kan, cara bikin copywriting yang bagus gimana sih, kayak gitu. Sehingga ketika misal teman saya tuh nggak masuk nih, akhirnya lama-lama Chris lu bisa kerjain nggak? Bisa, saya kerjain. Jadi dari situ juga kan ada something yang saya bisa deliver di luar scope kerja saya gitu. Terus juga
kalau saya kerja nih, kalau saya bekerja dalam 2 tahun tapi tidak ada improvement dari segi karir, saya biasanya keluar. Iya. Iya. Kecuali kalau saya banyak mendapat ilmu ya. Tapi kalau misalnya saya ngerasa saya di sini mau belajar apa gitu loh. Maksudnya nggak ada pelajaran yang bisa saya ambil, mungkin terlalu kerja rodi, boro-boro bisa belajar sama temen, pulang aja jam 9 malam, belum lagi tugas tuh banyak banget misalnya. Saya pasti keluar sih kalau saya gitu. Iya. Jadi bekerja pintar, selalu upgrade diri, dan ya selalu sering berkontribusi. Jadi kontribusi itu dalam artian misalnya lagi meeting nih, kan suka nih yang namanya pimpinan nanya pendapat kamu gimana. Pimpinan itu biasanya akan notice banget kalau ada salah satu dari mereka itu yang langsung jawab. Mau itu idenya apa kayak, yang penting jawab gitu loh, aktif gitu kan. Dan apalagi kalau orang ini tuh bisa merasakan keresahan si pimpinannya ini. Kan kelihatan kan kayak misalnya ini pimpinan ini kayaknya lagi pusing masalah ini. Dan karena dia sering mengamati, dia setidaknya udah tahu sebelum si pemimpin ini menanyakan menurut kamu gimana, karena dia udah ngerti proses, dia sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik ketimbang mungkin yang teman-teman yang lain pasti tanya pada diem aja, nggak menjawab gitu loh. Itu sih. Itu ya. Saya tambahkan dikit. Iya, boleh. Kalau mau ya pasti mesti tambahin. Jadi kalau sudah 12 tahun bekerja tidak diapresiasi, ada 2 kemungkinan. Satu, mungkin memang tidak ada diapresiasi. Itu tuh ya. Jadi saya merasa tidak diapresiasi. Saya merasa. Lah kalau kerjanya biasa-biasa, tapi saya merasa sudah kerja keras, padahal kerja keras cuma rutin. Di dalam pandangan pimpinan nggak ada satu nilai yang khusus yang lebih. Iya. Nah, karena bagi saya pribadi, saya pimpinan, saya pasti mencari karyawan yang punya kualitas yang bisa saya apresiasi atau saya angkat ini posisinya. Nah, kalau pandangan saya tidak ada yang bisa diapresiasi dan hanya sekedar kerja rutin, ya nanti Anda ngalami seperti sekarang. Maka itu seperti Christian tadi bilang, harus upgrade diri. Atau secara logika kita lihat lah, mana ada pemimpin yang tidak mengapresiasi, menghargai karyawan yang punya kualitas. Nggak mungkin. Apalagi itu pimpinan ini manajemen, bukan pemilik, maksudnya profesional. Pasti minta dukungan dari karyawan yang bisa membantu tanggung jawab dia sebagai pimpinan, ya. Jadi saya kira ini butuh melihat ke dalam lagi. Apakah saya ini merasa tidak diapresiasi? Kedua, apakah memang perusahaan itu seperti itu? Nah, kalau perusahaannya pimpinan tidak pas dengan saya dan saya berjuang keras, ya saya sarankan seperti yang Kristiani tadi bilang, mencoba cari yang lain. Iya, ya. betul. Takutnya kalau kita salah mikir bahwa saya ini sekedar kerja keras yang rutin, tapi tidak punya prestasi lebih, lah ini kita harus upgrade diri supaya bisa diterima dengan pimpinan dan bisa naik kelas lagi. Betul. Ya. Tapi ya tidak usah terlalu frustasi, apalagi kondisi pandemik seperti ini, cari tempat yang baru juga bukan gampang. Saran saya sabar sambil mencari upgrade diri dan tetap ada pendekatan dengan para pimpinan kita. Sekarang pertanyaan kedua, saya dari Lampung, mau banget buka usaha rumahan, tapi bingung mau majunya itu. Ada perasaan yang buat saya agak tidak yakin mengenai apa yang harus saya lakukan untuk mengusir hal-hal seperti malas dan tidak yakin itu. Waduh. Sebenarnya ini bisa dibilang the fear of the unknown gitu kan. Kita itu biasanya takut dengan segala sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Nah, kenapa Winda mau bikin usaha rumahan? Oke, mau bikin usaha rumahan. Usaha rumahannya itu juga mesti spesifik mau usaha apa gitu kan. Nah, bisa juga makanan kah atau online kah kayak gitu kan. Nah, terus juga Winda ini bisa juga benchmark dengan pelaku-pelaku yang sudah melakukan hal yang sama dari usaha rumahan ini. Pastinya Winda ingin tiba-tiba membuat usaha rumahan kan terinspirasi kan. Terinspirasi, coba aja banyak ngobrol gitu loh. Nggak mesti juga mesti jualan yang sama, bisa jadi yang ini usahanya
rumahan tapi frozen food. Sementara Winda mungkin mau bikin usahanya mungkin catering atau apa, atau snack kan bisa aja, atau minuman kayak gitu. Dan jadi pertama mesti banyak cari tahu juga, tapi nggak usah cukup terlalu kayak sampai kiri kanan ngeliatin kompetitor kayak gimana. Yang ada malah nggak mulai-mulai juga gitu loh. Karena percaya aja yang namanya rezeki itu nggak akan tertukar sih kalau saya bilang. Bahkan saya sendiri waktu mau bikin lipstick Lume Colors gitu ya, waktu itu masih produknya baru lipstick. Seandainya saya itu terlalu melihat kiri kanan brand-brand lokal, nggak bikin. yang ada malah jiper duluan kayak gila ya, apa saya bisa kayak gitu, apakah saya bisa melawan ini. Kita tuh bukan melawan, tapi kita itu menganggap kompetitor justru harusnya adalah membantu kita memperbesar pasar, memperbesar dalam mengedukasi pasar. Kayak gitu ya. Jadi buat Winda, gimana biar nggak malas dan nggak yakin ya, pertama kalau untuk nggak yakinnya itu banyak cari tahu dulu juga ke teman-teman yang menginspirasi juga. Tapi cukup 1-2 lah yang masih selevel, nggak usah yang ngelihat yang di level di atas kita, malah bingung juga nanti mau mulainya gimana. Terus kalau misalnya kalau masih berasa malas, berasa segala macem, sebenarnya paling gampang tuh kayak tagline-nya sebuah marketplace, mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu ketika misalnya mau bikin frozen food, terus udah beli freezer, pasti ada rasa tiap hari ngelawatin tuh freezer, tapi kok gue nggak mulai-mulai, kayak ada berasa sayang gitu kan. Akhirnya mulai, yaudah deh coba kayak gitu kan, karena udah ada, itu the power of apa ya, modal sih, udah keluar modal gitu. Iya, cukup bagus jawabannya. Saya tambahkan dikit. Iya. Kalau mau usaha tapi males dan tidak yakin, ya pasti gagal. Sumber wirausahawan itu adalah punya keberanian untuk mencoba, punya keberanian untuk menerima segala resiko termasuk gagal. Jadi kalau pemula jangan harap langsung lompat seperti roket atau sukses, nggak ada. Semua butuh proses, terutama sikap mental dan cara berpikir. Jadi kalau saya dulu mulai usaha nggak mikir gagal. Kenapa? Tidak ada satu di dunia ini orang sukses tidak pernah gagal. Tidak ada satu orang pun usahawan yang mulai tidak mengalami kebingungan. Ada rasa takut, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan mulai berani mengambil tindakan, berani action dan belajar dan pakai hati, kemungkinan step by step bisa berhasil. Maka saya harapkan untuk Winda ya, jangan kasih tempat untuk berpikir kita takut, apalagi tidak yakin. Lihat produknya. Selama produknya bagus, bisa diminati oleh para pelanggan, biar mulai kecil-kecil, nanti lama-lama pasti akan menjadi lebih baik dan lebih besar. Oke ya, sukses untuk Winda. Sekarang pertanyaan ketiga, saya driver ojol di Jogja. Saat ini saya benar-benar down. Pandemik saat ini benar-benar membuat saya stres. Saya butuh pencerahan. Tolong nasihatnya, motivasinya, agar saya bisa kuat menghadapi tantangan ini. Dari Kamiyah. Oke, untuk driver ojol ya, sebenarnya ketika pandemik seperti ini, driver ojol itu sangat dibutuhkan sekali oleh para pebisnis yang akhirnya membuka online shop di rumahan. Ya, jadi apalagi makanan, karena udah mulai banyak sekali usaha rumahan itu jualan frozen food. Nah, mungkin jadi kalau driver ojol sekarang bisa ya, karena saya juga bukan driver ojol ya, cumannya ini mungkin menginspirasi ya. Bisa juga ketika dapat orderan dari sebuah frozen food nih, pasti kan pernah dong dapat orderan dari orang yang nganter makanan. Boleh juga sih nanti tanya-tanya apakah membutuhkan kurir tetap gitu kan, kurir tetap. Dan juga kalau bisa juga ada upgrade skill juga biar bisa nyetir mobil mungkin, karena banyak juga sih driver ojol yang akhirnya itu untuk mendapatkan penghasilan yang fix mereka ngelamar jadi supir mobil gitu kan, supir pribadi atau segala macam. Jadi yang pertama itu adalah kita jemput bola, bisa menawarkan diri ke para pebisnis rumahan atau restoran untuk kita jadi kurir di sini, boleh nggak saya kerja di sini sebagai kurir, saya udah punya motor kan, bapak nggak usah modal motor operasional lagi gitu kan, dan saya bisa nganter ke sekian area gini.
dengan tarif yang lebih murah mungkin karena kan sistemnya gaji tapi fix kan, ketimbang masih variabel yang tidak terprediksi. Kadang kalau hari ini bisa nggak dapat orderan atau besok mendingan kan tetap ada fix income dulu sih kalau saya bilang kayak gitu. Iya, Itu bagus. sih. Menurut saya kok jarang ya ojol kali ini saat ini loh yang tidak dibutuhkan. Iya. Kalau soal stres, semua kan saya tadi stres. bilang 95% perusahaan kecil besar terpengaruh dan semua mengalami setengah bangkrut, mau bangkrut dan sudah bangkrut, termasuk karyawan dan profesional dan semuanya mengalami. Jadi kalau mengalami sedikit stres oke, tapi ingat semua juga mengalami seperti ini. Buat saya pandemik 19 seperti kali ini merupakan satu musibah kemanusiaan di mana seluruh di bumi ini terpengaruh. Betul. Tapi musibah yang mengandung pembelajaran, musibah yang mengandung pendidikan, musibah yang mengandung ujian. Jadi semuanya sekarang ini sabar, tahan, tetap optimis, tetap belajar, tetap usaha, tetap bersyukur. Betul. Jadi dengan menyadari ini adalah ujian, ini adalah pendidikan, ini adalah pembelajaran, semua tahan. Wong kita tidak seperti dulu kok. Maka tahan sambil berusaha, ya. Dengan usaha contohnya sebagai ojol, layani setiap pelanggan siapapun dimanapun dengan baik, santun dan sopan. Ada beberapa hari lalu saya dapat cerita bahwa ojol ini akhirnya diterima di sebuah perusahaan yang khusus pengiriman yang pasti, jadi karyawan tetap. Karena apa? Sikapnya, layanannya, kesantunannya, Betul. sopan santunnya, tanggung jawabnya, ini yang dibutuhkan. Dengan sikap mental yang baik sambil tetap bertahan dalam kondisi yang belum pas, yakini semua akan berubah. Mana tahu 2 bulan lagi pandemik ini reda dan mulai ada kehidupan baru, dan pas ada perusahaan-perusahaan yang bisa melihat sikap Anda memungkinkan nasib akan berubah. Yes. Ya, itu jawaban dari kita. Sambung yang pertanyaan keempat. Bagaimana cara menguatkan tekad untuk memulai usaha bagi karyawan sekaligus ibu rumah tangga? Dari Reni Siska. Oke, dari Mbak Reni Siska, menguatkan tekad itu kalau masih statusnya, bukan masih status ya, kalau statusnya sudah ibu rumah tangga dan apalagi karyawan ya, minta ridho dari suami itu pasti. Ya, penting itu. Karena itu sangat penting ya. Kalau tanpa support suami biasanya yang namanya bisnis online itu nggak akan bertahan lama. Kalaupun nggak aja online. iya, apa saja. Ini karena dia ngomongnya, oh jadi mulai usaha mulai ya, usaha, mulai ya. usaha. Apapun bisnis itu pun biasanya susah bertahan lama. Kalaupun bertahan lama, kalau suami udah nggak ridho, yang ada malah perperangan di rumah tangga. Setuju. Terus juga menguatkan tekad seperti yang pertanyaan nomor 2 tadi ya, mulai aja dulu gitu loh, mulai aja dulu dan perbanyak ilmu juga, misalnya jadi udah mesti ngerti juga 5W 1H itu why, kenapa orang mau beli produk kamu. Jadi tentuin dulu produknya apa nih, setelah udah tentuin produknya apa, mesti analisa lagi kenapa orang mau beli produk ini. Terus who, siapa aja sih yang akan beli produk ini, usianya berapa, dari kota mana, where itu dari kota mana. Terus what itu apa sih keunggulan produk ini. Jadi kita mesti bisa jawab kira-kira kalau ada orang nanya kenapa saya mesti beli produk ini daripada yang lain, ya minimal kita bisa kasih jawaban 3 benefit gitu loh. Karena Yeah. produk ini bisa lebih tahan lama, lebih bagus, lebih apa segala macam kayak gitu. Ya jadi mesti bisa juga menganalisa apa sih yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang ini kan bulan-bulan lagi banyak sekali orang punya masalah kan. Nah dari masalah ini peluangnya apa sih yang bisa kita lihat, kita bisa ambil kayak gitu ya. Itu aja sih. Ya, bagus. Tambahan Iya. sedikit dari saya, menguatkan tekad. Kalau kita pemula, tekad yang paling kuat adalah produk. Kalau produknya bagus, Pede ya jualan. price-nya bisa diatur, udah pede aja. Tapi kalau produknya nggak bagus, biarpun ada modal kuat, tetap akan hancur. Jadi saya Iya. sarankan untuk Mbak siapa ini, Mbak Reni Siska, analisa ke apa yang akan Anda jual, ya. Jasa yang mau dijual itu apa. Selama itu bagus adanya,
nggak perlu takut, tidak perlu bimbang, jalan. Hari ini kurang bagus, jangan mundur. Besok mungkin bisa maju. Besok kurang bagus, tahan lagi. Karena kembali kepada produknya. Selama produk bagus, jangan mundur. Yakin sekali, hari ke depan pasti ada sukses. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir dari sahabat luar biasa, dari Bima. Om Awe dan CL, Christina Lee, saat ini saya bisnis handphone dan komputer. Saya jual dan melayani servisnya. Untuk keperluan tersebut, saya melatih beberapa orang teknisi. Kalau mereka perlu bantuan tenaga maupun materi, saya selalu bantu. Tapi baru-baru ini mereka mengundurkan diri dengan cara yang kurang enak. Lalu buka bisnis yang sama dengan saya, lokasinya juga berdekatan. Saya kesal dan kecewa. Menurut Om Awe dan Cik Christina Lee, saya harus bagaimana? Bima. Memang ini Bima secara naluri pasti rasa kesal itu ada. Cumanya sebenarnya mindset bisnis itu, kalau Bima itu melihat bisnis itu adalah kendaraan atau jembatan untuk kebermanfaatan ke sebanyak-banyaknya orang, perasaan kesal dan lain-lain itu harusnya nggak ada. Nah, terus yang kedua juga ibaratnya kita justru harusnya senang gitu ya kalau misalnya kita punya karyawan itu bisa bertumbuh, karena justru kita tuh malah kalau ada karyawan ya kita latih sampai dia itu mahir. Banyak sekali juga kasus kayak gini tuh pengusaha tuh sampai takut mengedukasi karyawannya karena takut kalau pinter dia pergi. Iya, sebenarnya nggak apa-apa pergi. Iya, dan lagi pula sekarang bayangkan kalau kita punya manajer nih, manajer ini kita nggak pernah latih, nggak pernah upgrade ilmunya, lalu dia kerja 10 tahun sama kita gitu loh. Ya udah 10 tahun usaha lu gitu-gitu aja, gitu kan. Nah, udah gitu juga kalau misalnya kita sudah berprinsip ini untuk ibaratnya apa ya, kita itu menginginkan orang yang terlibat di hidup kita itu selalu bertumbuh. Kalau misalnya kasusnya kayak ini teknisi segala macam gitu ya, pasti kan hubungannya juga akan lebih baik. Kita tuh tidak melihat dia itu sebagai beban, liability dari sebuah perusahaan kita, tapi dia sebagai aset gitu loh. Sebagai aset kita edukasi, kita baik, kita segala macam, hubungan kita baik. Bahkan kalau misalnya dia bagus juga kita bisa kasih sharing komisi, jadi udah hubungannya itu bentuknya partner, bukan cuma gaji. Nah, kalaupun dia sampai keluar sekalipun, kita bisa jadikan dia sebagai tetap partner kan. Ibaratnya kalau kita banyak yang overload masuk ke kita bisa lempar ke dia. Jadi saling kayak gitulah. Dan lagi pula yang namanya rezeki tidak tertukar itu ibaratnya selalu ada alasan kenapa orang akan memilih tetap membeli handphone atau mereparasi handphone di tokonya Bima ketimbang toko orang lain gitu. Entah dari segi servis, segi layanan, dan hilangkan sajalah rasa dengki atau rasa kesal kalau ada yang kompetitor bikin perusahaan yang sama, karena kalaupun bukan dia, selalu aja ada kompetitor yang mungkin kita nggak kenal, yang mungkin akan lebih gila lagi, lebih kejam lagi, nikam kita dari belakang karena nggak kenal sama kita, nggak ada hubungan pribadi apa-apa kayak gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Dari saya bahwa anak buah Bima berhak untuk pindah, berhak untuk bikin di sebelah kita, depan kita, nggak masalah. Kesal dan kecewa, saya juga akan merasakan seperti itu. Tapi berapa jauh, berapa lama kita kecewa dan kesal, karena mereka itu punya hak. Maka berpikir besar, seperti Christina Lee tadi bilang, bahwa bisa juga nanti ini jadi partner kalau selama ini layanan kita, servis kita lebih baik, lebih memuaskan, mana tahu dia malah jadi penampung kelebihan order kita, ya. Jadi saya kira kesal dan kecewa tadi wajar, jangan disimpan lama-lama, karena jika tidak ada anak buah kita yang bikin, bisa juga orang lain juga bikin di sebelah. Jadi sekarang penting satu adalah layanan lebih baik, lebih cepat, mungkin lebih murah, lebih memuaskan, dengan memenuhi kepuasan pelanggan yang hubungan dengan kita, memungkinkan lahirlah loyalitas, ya. Dengan loyalitas yang kita tumbuhkan terus, nggak apa-apa,
Kita berjiwa besar dalam bisnis, semuanya nggak mungkin seperti tadi Christina Lee cerita bahwa nanti juga ada niru. Itu memang harus terjadi. Maka besarkan jiwa, tahan yang disimpan tadi, kesal, kecewa, dibuang, ganti happy. Bila perlu kalau dia menjadi kompetitor, nggak apa-apa, ayo adu. Lah kalau kita kalah juga, memang kita kalah segalanya dengan bekas karyawan kita. Tapi kalau kita punya jiwa yang besar, mencari kelebihan-kelebihan bisa kita tingkatkan untuk melayani customer, memungkinkan Bima tetap nomor 1 dan Bima tetap lebih baik dari karyawan. Dan bahkan kita berlebihan order, melihat anak buah juga maju, karena servis dan lain sebagainya makin bertumbuh. Berarti kita telah membantu anak buah kita menjadi orang. Ya, jadi saya kira 5 poin sudah kita jawab. Terima kasih atas atas pertanyaan-pertanyaan. Tapi mohon maaf masih banyak yang belum bisa dijawab. Tunggu next program, pasti akan kami pilih lagi, memungkinkan pertanyaan Anda bisa kita jawab. Dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe di Om Awe YouTube channel saya. Buat yang mau follow saya bisa langsung aja search di YouTube Christina Lee, atau di Facebook juga Christina Lee. Kalau di Instagram dan di TikTok Christina Lee 27. 27 itu tanggal lahir, bukan umur ya. Gitu aja. Oke, ya. Ya. Oke, see you. Bye-bye. Luar biasa. Thank you, luar biasa.